apa aja yang harus disiapkan sih untuk memulai reef tank ini? Oke, untuk awal. untuk awalan. Yang jelas kita nyiapkan akuarium ya. Akuarium kita sudah desain filternya dulu. Mungkin yang paling simpel, karena kalau di air tawar mungkin banyak yang cuma akuarium terus dikasih filter box di atas gitu ya, kan, sama air terumbu karang ya gitu kan. Cuma kalau di air laut kita harus legowo untuk menyiapkan filter yang lebih memadai, filter yang lebih lengkap untuk menyaringkan airnya, karena kotoran dari, mungkin Mbak pernah lihat ikan koki atau ikan koi itu kan kotorannya kelihatan panjang-panjang, hitam-hitam gitu kan. Nah, kalau untuk koral, ikan laut itu kotorannya berbentuknya kayak serbuk, ada juga yang berupa lendir gitu. Jadi kita harus menyiapkan benar-benar filternya yang baik. Filter akuarium khusus untuk air laut, biasanya sih paling simpel itu kita pakai akuarium yang filternya di belakang. Bagus lagi kalau kita pakai sound filter yang filternya di bawah. Itu terus kita siapkan ya peralatan filternya lah, mungkin mulai media bakteri, protein skimmer, pompa, lampu gitu. Kalau peralatan sudah siap, kita isi air lautnya, kita jalankan, kita diamkan dulu itu Mbak. Nah itu proses yang biasanya orang itu, bukan orang ya, biasanya penghobi itu malas, maaf ya. Itu semua orang nggak bisa nyembuhin kalau udah malas. Ya itu karena itu proses paling membosankan itu di awal. Kan kita mau bangun suatu ekosistem air laut ya, kita butuh yang namanya bakteri untuk mengurai kotoran-kotoran ikan. Jadi kalau akuarium jadi, kita isi air, pompa jalan, ikan masuk, itu resiko kematiannya tinggi. Berarti nggak boleh langsung. Jadi nunggunya berapa lama? 1 bulan. Nah itu yang berat situ. Aduh, bosan banget. Ya jadi akuarium jalan, semuanya jalan lah, semua peralatan jalan, isi air jalan, kita tunggu sampai 1 bulan. Itu namanya proses cycling. Itu gampangannya dia menumbuhkan bakteri, menumbuhkan ekosistem, biar akuarium itu siap diisi untuk ikan. Akuarium filter itu siap untuk mengolah kotoran-kotoran yang dihasilkan dari ikan itu. Jadi air bisa tetap terjaga kualitasnya. Berarti 1 bulan itu didiemin, terus habis itu baru bisa diisi ikan. Dan selama 1 bulan itu, Masya Allah kotor sekali akuarium itu, lumut buahnya. Harus dibersihin dulu. Nggak boleh dibersihin. Nggak boleh dibersihin. Langsung dituangin ikannya. Nanti itu proses. Jadi tadi kan akuarium itu bersih ya, akuarium baru bersih. Kita jalan 10 hari pertama itu masih kelihatan agak bersih. Di 10 hari kedua udah mulai itu lumut coklat keluar. Kita tungguin aja lumut coklat keluar. Nanti proses lagi, lumut coklat itu akan mati. Lumut coklat itu akan mati sendiri, diganti sama lumut hijau. Lumut hijau hidup, tebel lagi, nanti akan mati sendiri lumut hijau itu. Nanti enggak indikasi pasti sih, tapi biasanya keluar hewan-hewan kecil-kecil, udang-udang renik yang namanya kopepot, ambipot. Dari lumut itu ya? Dari airnya itu nanti otomatis keluar sendiri. Hewan-hewan kecil itu muncul. Kalau hewan-hewan kecil itu muncul, nanti kita bisa tes nitrat fosfatnya sudah rendah belum. Kalau itu sudah rendah, boleh dicoba diisikan. Jadi itu bersih sendiri ya lumutnya? Bersih sendiri. Dari bersih, kotor, bersih lagi. Keren. Iya paling kita untuk depan ya, kalau depan kita tampilan, kalau ada yang kurang bersih, kita bersihin yang di depan. Tapi yang di dalam nggak boleh dipegang. Udah nanti proses sendiri ya. Terus berarti kan kalau merawat air laut itu harus diganti ya? Penggantian air ya? Iya. Sering itu berapa bulan atau berapa hari? Sebenarnya ada beberapa metode. Kalau kita pakai sistem natural mungkin kita lebih sering pergantian air karena kita peralatannya nggak begitu lengkap di situ. Paling seminggu sekali kita ganti, cuma nggak semua, kita kurangin sekitar 20% lah ya, 25 paling banyak itu. Katakanlah akuarium 60 cm gitu ya, kita ganti 1 galon di mineral gitu. Tapi ada juga yang
dengan peralatan yang sudah mumpuni lah, peralatan yang sudah lengkap, parameter air sudah dijaga. Ada juga yang sampai 1 bulan sekali baru dia ganti air dikit, karena mereka berpendapat kalau saya ganti air parameter akan berubah total. Jadi dia benar-benar menjaga parameter air itu stabil. Ada dua pendapat itu, bisa jalan semua sih, tergantung kita mau pilih yang arah ke natural atau arah ke peralatan yang lengkap. Keren Rame ya. sih. Rifting ini kayaknya menarik banget loh. Asik sih, bener. Kayak aku lihat dengernya aja kayak seru gitu. Nah, bener. Tantangannya banyak di situ. Tapi pernah capek gak kayak ngadepin rifting? Bosan gitu. Ya, Ada rasa karena tantangannya besar ya di situ. Tantangan besar, detail. Kadang kita kelewat dikit gitu, ada parameter yang swing yang berubah drastis gitu. Ya nanti pengaruh ke ikan atau ke terumbu karang, pengaruh kadang ikan sakit, terumbu karang yang tadi mekar tidak mekar gitu, sampai ada mungkin kematiannya, jadi presentasinya meningkat gitu. Jadi emang kadang harus sabar sih Pak, sabar, kita harus ngikutin prosesnya, diikutin. Tapi kalau sudah jadi ya luar biasa, bagus banget. Benar. Benar. Pertanyaan terakhir, pesan yang ingin disampaikan buat orang-orang yang hobi dan ingin memulai wirausaha mengenai rifting ini apa Pak? Mungkin pesannya untuk penghobi ya. Iya. Untuk penghobi, yang penting karena ini tantangannya besar ya. Tantangannya untuk rifting itu besar dan emang keindahannya luar biasa. Iya, indah banget. Sabar aja. Jangan terlalu suka motong kompas. Kompas. Karena maksudnya gini, kira-kira kan itu biasanya udah ada SOP ya, kebiasaan teman-teman yang lain kan, kayak gini aturannya kayak gini gitu. Nanti biasanya kan ada yang suka gini aja ya, gini aja cukup lah. Boleh sih tidak apa-apa, eksperimen boleh tapi jangan terlalu ekstrim. Sebenarnya banyak, kemarin saya juga sering posting gitu kan di grup-grup di medsos gitu kan, banyak yang tanya, Nemo itu gimana dikondisikan seperti cupang, bisa nggak, maksudnya di toples gitu, dipelihara satu tanpa aerator, tanpa filter gitu, bisa nggak gitu. Ya saya jawab apa adanya sih, emang nggak mungkin, karena dia butuh arus, butuh filter yang bagus gitu. Jadi ya kalau kita mau terjun ke rifting untuk hobi, ya sabar, kita ngikutin prosedurnya untuk dapat hasil yang maksimal. Eksperimen boleh, saya juga sering eksperimen. Katakanlah di teman ada yang pernah nyoba, karena mungkin salah satu contoh pakai cuka dapur itu kan. Oh, yang putih itu. Cuka dapur itu kan juga ada yang bilang, entah, tapi penelitiannya dari mana saya kurang paham. Ada yang bilang dia isinya kan asam kan, makanan koral itu komponen utamanya kan asam amino. Nanti bisa cek di Google. Iya. Penasaran sih. Nanti bisa diputar ulang, nanti dicari lah kata-katanya itu, nanti bisa dicari. Asam amino, ada juga yang bilang cuka itu untuk nambah makanan bakteri, karena dia asam, bakteri juga katanya sih bisa berkembang banyak, makanannya bisa terpenuhi kalau dikasih cuka. Ya saya coba itu cuka. Berhasil. Kalau cuka alhamdulillah berhasil, hasilnya bagus. Kalau cuka bisa dicoba. Cuka dikasih tiap hari, tapi jangan banyak-banyak, paling berapa tetes aja. Di terumbu karangnya. Di filter. Oh, di filter. Karena bakteri kan rumahnya di filter. Bakteri itu untuk mengurai kotoran tadi kan posisinya paling banyak kan di filter, jadi kita tuangnya di filter. Itu salah satu eksperimen. Ada juga yang pakai gula pasir. Tapi gula pasir kayak untuk mau masak. jadi intinya untuk memperkuat bakteri kita kuat, kondisi air akan terjaga. Caranya macam-macam. Ada juga gula pasir. Cuma kalau gula pasir yang pernah saya jalankan, resikonya besar. Kenapa gitu? Karena perkembangan bakterinya terlalu cepat.
terlalu cepat, nanti kalau bakteri terlalu banyak dia akan membuat air itu keruh. Istilahnya bakteri blooming. Malah itu ikannya beresiko. mati nanti. Ikannya mati. Ya. Nah, kalau juga selama ini masih aman. Harus hati-hati. Harus berarti hati-hati. kalau mau Boleh eksperimen, cuma hati-hatilah. Takarannya diperhatikan. boleh dicobain. Boleh. Wah, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat detail ini Pak Fajar, dan Siap. terima kasih juga atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saksikan di episode podcast time selanjutnya yang pastinya dengan topik yang seru dan menarik. Terima kasih dan sampai